Selamat pagi. Saya harap Anda dapat mendengar saya. Dapatkah engkau mendengar saya? Karena saya tidak dapat berbicara terlalu keras. Sekali lagi, suatu kehormatan bisa bersamamu. Mereka yang ada di sini dan mereka yang ada di online. Musik yang luar biasa. Puji Tuhan untuk orang-orang yang memiliki karunia ini. Saya bisa mendengar dengan sangat baik, tapi suara saya telah mendapatkan beberapa intervensi pada pita suara saya. Suara saya tidak terlalu bagus, tapi saya senang mendengarkan. Maksud saya, akan ada banyak musik di surga. Puji Tuhan untuk itu. Tadi malam kita berbicara sedikit tentang perlunya berdoa. Orang berpikir bahwa mereka tahu tentang doa dan mereka percaya pada doa. Tetapi sangat sedikit yang benar-benar berdoa. Orang-orang memang berdoa yaitu doa rutin pendek atau doa saat krisis. Ketika mereka mengalami penyakit, ketika mereka mengalami tragedi, mereka berdoa. Kalau tidak, orang tidak benar-benar banyak berdoa. Tapi kunci kekuatan ada di dalam doa. Dan murid-murid adalah orang-orang yang berdoa. Dalam Alkitab dikatakan, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, mereka berkomitmen untuk berdoa, mengabdikan diri untuk berdoa. Dan semua orang di dalam Alkitab, semua orang beriman telah menjadi orang yang berdoa. Jika gereja kita mau berdoa lebih banyak, kita akan mengalami lebih banyak kuasa. Saya bisa memberi Anda banyak contoh. Saya tidak ingin melakukan itu terlalu banyak, karena seperti tadi malam, kita tidak akan pernah sampai ke khotbahnya. Tetapi Anda tahu, Anda tidak perlu mendengar khotbahnya juga. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala lagi, untuk berdoa kembali. Bapa dalam kerendahan hati, kami berterima kasih atas hak istimewa ini untuk datang ke hadirat-Mu. Kami memiliki pengetahuan bahwa kami bergantung padamu dan kami berdoa agar roh-Mu yang akan membuka firman. Dan menyentuh hati kami, agar kami dapat memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Dan kami dapat diubahkan. Biarlah ini semua jadi untuk kemuliaan-Mu dan untuk pekerjaan-Mu. Dalam nama Yesus dan pengantaraannya, kami berdoa. Amin. Yesus akan segera datang, lebih cepat dari yang kita pikirkan. Lebih cepat dari yang kita kira. Pertanyaannya bukanlah apakah Yesus akan datang? Pertanyaannya adalah, apakah kita siap? Itu pertanyaannya. Istri saya dulu memiliki bisnis di Kentucky dan Wisconsin, merawat veteran. Dan dia mendapatkan inspeksi, dan mereka akan datang sebulan sekali. Dan mereka akan memberitahukannya, kami akan datang pada hari Selasa pukul 2. Jadi mudah ketika mereka memberitahu Anda akan bersiap. Tapi setahun sekali, mereka datang tanpa pemberitahuan. Mungkin saja bulan Maret, mungkin saja Agustus, mungkin saja bulan Desember. Bisa jadi hari Senin, bisa jadi hari Minggu, bisa jadi hari Rabu. Bisa jadi di jam 6 pagi, atau jam 2 siang, atau jam 11 malam. Anda tidak pernah tahu kapan mereka datang. Dan sekitar 5 orang dari mereka datang, dan selama 4 atau 5 jam, mereka memeriksa semuanya. Suhu air, suhu rumah, makanan, label di makanan, jika makanan kadaluarsa. Suhu di lemari es, pendeteksi asap kebakaran, pemadam api. Jalur menyelamatkan diri, catatan obat-obatan, mereka memeriksa semuanya. Dan setiap kali, tidak terkecuali, mereka memberitahu istri saya, Anda selalu siap. Kami menginspeksi begitu banyak rumah, dan kami menemukan begitu banyak ketidakpatuhan. Dan kami harus menemukannya, dan beberapa dari mereka cukup besar, dan kami harus memecat mereka dan menutup bisnis mereka. Dan mereka berkata, untuk beberapa alasan, ketika mereka datang ke sini, semuanya dalam kondisi sempurna. Dan mereka menanyainya, dia mendapat sertifikasi 5 tahun, setiap tahun sebagai fasilitas terbaik di negara bagian Kentucky. Dan mereka bertanya padanya, apa yang kamu lakukan, sehingga Anda selalu siap? Dan Anda tahu, jawaban istri saya selalu. Dia berkata, saya tidak menunggu Anda datang untuk bersiap-siap. Saya bersedia setiap hari, seperti Anda akan datang hari ini. Bagaimana Anda bersiap untuk kedatangan Yesus yang kedua? Anda tidak menunggu krisis terakhir untuk bersiap. Anda bersiap setiap hari seakan-akan itu adalah hari kedatangan Yesus yang kedua. Anda memahaminya? Orang mengira, saya baru saja membaca hari ini, di pagi hari dari buku Kisah Para Rasul. Dan di pasal 6, Ellen White mengatakan bahwa beberapa orang menunggu peristiwa besar untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dan dia berkata, mereka tidak akan pernah datang. Anda harus setia dalam hal-hal kecil sehari-hari. Dan saat engkau setia dalam hal-hal kecil sehari-hari, yang benar-benar tidak penting, di mana itu sangat kecil, Tuhan akan memberimu sedikit yang lebih besar. Dan saat engkau setia pada hal itu, Tuhan akan memberimu yang lebih besar dan secara perlahan, dia melatihmu. Hal yang sama, dia katakan dengan krisis.
orang-orang menunggu krisis besar untuk bersiap, dan Tuhan sedang mempersiapkanmu dalam krisis kecil. Misalnya, Anda memiliki masalah pekerjaan, Anda memiliki masalah kesehatan. Anda memiliki krisis kecil apapun dalam hidup Anda. Jika Anda putus asa dalam krisis itu, bagaimana Anda akan berhasil dalam krisis terakhir? Alkitab katakan bahwa akan ada krisis yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Yesus berkata, mengutip dari kitab Daniel, bahwa akan ada krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Krisis terbesar dalam sejarah dunia. Krisis terbesar dalam sejarah. Jika kita bergumul dengan masalah kecil, kita berdoa dan kita berkata, saya tidak mendapat jawaban. Apa yang harus saya lakukan? Tuhan tidak menjawab. Jika iman kita melambai dalam krisis kecil, apa yang akan Anda lakukan dalam krisis terbesar sepanjang masa? Anda tidak menunggu krisis untuk bersiap. Jika Anda tidak mengikuti, Alkitab berkata untuk mereka yang berjalan. Bagaimana Anda akan bersaing dengan mereka yang menunggang kuda? Anda tidak bersiap untuk krisis terakhir pada saat krisis terakhir. Anda tidak bersiap untuk ujian akhir, pada malam sebelum ujian. Anda tidak mempersiapkan diri untuk Olimpiade, pada malam sebelum Olimpiade. Itu tidak akan terjadi. Anda tidak mendapatkan gelar dokter, setelah 1 hari sekolah. Itu tidak akan terjadi. Anda tidak mengembangkan otot Anda, untuk mengangkat bobot 200, jika Anda tidak pernah mengangkat apapun. Kecuali Anda belajar berjalan dengan Tuhan hari ini, Anda tidak akan berjalan dengan Tuhan besok. Ellen White mengatakan, orang-orang beriman, mereka belajar mendengar suara Tuhan. Bukankah itu sesuatu? Saya akan membaca kutipan, sebelum kita mulai, ini masih pendahuluan, maaf. Saya akan membacakan kutipan untuk Anda. Kutipan ini sangat luar biasa. Dikatakan di sini, sangat menarik, sangat menarik. Akhirnya saya menemukannya. Dikatakan di sini. Mereka yang menjadikan Kristus sebagai pendamping tetap setiap hari, dan teman akrab. Mereka yang berjalan dengan Tuhan, mereka akan merasakan kekuatan dunia yang tak terlihat di sekitar mereka. Mereka akan merasakan kehadiran Tuhan di sekitar mereka, dan mereka akan berasimilasi. Oke, ini harus dimatikan dan mikrofon lainnya harus dimatikan. Dan mereka akan berasimilasi dengan gambar Allah. Sekarang dengarkan baik-baik 4 Testimonis, halaman 616. Dan yang berikutnya, dengarkan baik-baik. Wajah pria dan wanita yang berjalan dengan Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Dan dia berbicara denganku. Anda ingat lagunya? Wajah pria dan wanita yang berjalan dengan Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Kepada mereka, dunia yang tak kasat mata adalah realitas yang berkelanjutan. Mereka mengungkapkan damai sejahtera Allah dan membawa serta suasana surga. Dan kemudian kutipan itu berlanjut, krisis apapun yang mereka alami, mereka memiliki kedamaian karena mereka tidak pernah sendirian. Mereka berjalan bersama Tuhan. Mereka berbicara dengan Tuhan. Apakah Anda berjalan dengan Tuhan dan berbicara dengan Tuhan? Dan mereka membawa serta suasana surga bersama mereka. Mereka memiliki kedamaian yang terus-menerus karena Tuhan bersama mereka. Mereka mungkin sedang dibakar di tiang, tetapi mereka masih bernyanyi. Mereka mungkin dibunuh dengan batu, dan mereka melihat ke surga dan berkata, saya melihat Yesus. Karena mereka memiliki kedamaian. Saya ingat pada tahun 1977, tanggal 4 Maret terjadi gempa bumi di Rumania. Gempa sekitar 7,4 atau 5, 6 atau 8 skala Richter, saya tidak ingat skalanya, selama 1 menit 16 atau 20 detik. Banyak orang tewas dalam gempa itu di Rumania. Itu adalah Jumat malam. Kami pulang dari gereja, kami sampai di rumah. Kami tinggal di gedung apartemen, di lantai 4. Dan kami berada di apartemen. Dan sebelum tidur, bangunan itu mulai bergerak. Dan ibu saya mulai berteriak, Tuhan, mohon ampuni dosa-dosa saya. Saya ingin diselamatkan, tolong ampuni dosa saya. Ayah saya berkata, sayang, itu sedikit terlambat. Anda seharusnya melakukan itu setiap hari. Anda tidak memecahkan masalah Anda dalam krisis. Dan ayah saya mulai menyanyi lagu Rock of Ages, padamu batu zaman, berikanlah perlindungan. Ibuku berkata, bagaimana kamu bisa menyanyi saat gempa? Dan ayah saya berkata, saya membuka mulut saya dan itulah yang keluar. Dan ayah saya berkata, mari kita bernyanyi. Dan ayah saya berkata kepada ibu saya, walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu. Jika Tuhan ingin kita hidup, kita akan hidup. Jika Tuhan ingin kita mati, kita akan melihat Yesus pada saat di hari kebangkitan. Puji Tuhan. Dia sangat damai. Dan dia berkata, mari kita bernyanyi. Tapi pianonya terus bergerak. Dan saudara perempuan saya berkata, saya tidak bisa bermain piano. Dan ayah saya berkata, Anda memiliki suara. Mari menyanyi padamu batu zaman. Seseorang mengetuk pintu. Ayah saya berkata, saat gempa, seseorang mengetuk pintu. Dia pergi untuk membuka pintu. Tetangga sebelah.
orang besar, orang yang sangat, 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 sangat besar. Dia berkata, Tuan Goya, biarkan saya masuk dengan keluarga saya. Ayah saya berkata, semua orang berlari menuruni tangga, mengapa kamu tidak berlari menuruni tangga? Itu tidak aman, tangga bisa runtuh, di lantai bawah, bangunan runtuh menimpa orang-orang. Jika Anda di dalam gedung, Anda tidak aman. Jika Anda turun, Anda tidak aman. Jika bangunan runtuh, Anda tidak aman. Biarkan saya masuk. Dan ayah saya berkata, mengapa kamu ingin masuk? Dan dia berkata, ini adalah satu-satunya tempat aman di seluruh gedung. Dan ayah saya berkata, mengapa Anda mengatakan itu? Dan dia berkata, kita tahu surga tinggal di rumah ini. Saat kami berkelahi, kalian bernyanyi dan berdoa. Ketika kami dalam kesulitan, Anda datang dan berdoa untuk kami. Ketika kami tidak memiliki makanan, Anda datang dan membawakan kami makanan. Kami dapat melihat hadirat Tuhan bersamamu. Kami tahu bahwa Tuhan bersamamu. Biarkan kami masuk ke rumah Anda. Bukankah itu sesuatu? Ingat kutipan tadi, orang-orang yang berjalan dengan Tuhan terus-menerus di sekitar mereka adalah suasana surga. Para murid, setelah pengalaman Pentakosta di ruang atas, orang-orang mengetahui bahwa mereka berjalan dengan Yesus. Anda ingat, dikatakan dalam buku Kisah Para Rasul, orang-orang dapat melihat kehadiran Tuhan di dalam diri mereka. Apakah orang-orang melihat kehadiran Tuhan di dalam umat kita hari ini? Anda melihat ke pasar, Anda akan pergi ke Walmart atau apapun, saya tidak tahu, Kroger atau toko apapun. Dan Anda melihat orang Advent dan non-Advent. Apakah perbedaannya? Biarkan saya memberi tahu Anda perbedaannya. Saya sedang mengemudi dari Chicago ke Wisconsin. Saya datang ke gereja Rumania beberapa waktu yang lalu, ketika mereka berada di antara pendeta untuk berkhotbah. Tapi saya seharusnya kembali, untuk pergi ke gereja Marrow untuk berkhotbah. Dan setelah saya selesai berkhotbah di Addison, saya mengemudi dengan kencang, mengebut untuk sampai ke gereja Marrow. Dan saat saya mengemudi dengan cepat, saya tiba di Redford. Dan ada gerbang tol. Dan ada seorang wanita di depan saya di dalam mobil. Dan saya sedang mencari di antara 4 pintu tol, pintu mana yang mobilnya lebih sedikit. Itu dia, hanya ada satu mobil. Ketika saya berada di belakangnya, dia seperti menghitung uang. Lalu saya berkata, ayolah. Mengapa engkau lama sekali? Dan dia seperti menunggu dan menunggu, dia tidak membayar tolnya, tidak membayarnya. Dan saya berkata, Tuhan, beri saya kesabaran dan berikan kepada saya sekarang. Dan dia tidak membayar tol. Dan kemudian dia menurunkan jendela, dan dia melemparkan uang ke dalam kotak. Dan uang itu jatuh di jalan. Saat dia memundurkan mobil dan saya harus memundurkan mobil juga. Dan saya meniup klakson, dan dia mundur kembali dan dia melambai. Dan kemudian dia masuk kembali ke dalam mobil. Dan kemudian dia keluar dari mobil, dan pergi ke petugas wanita di gerbang tol. Dan dia berbicara kepada petugas wanita itu, dan dia melihat ke dompetnya dan dia membayar lagi. Ibu, mengapa Anda tidak menyiapkan uangnya? Saya terlambat untuk berkhotbah. Dan saya benar-benar marah, dan istri saya berkata, sayang, bagaimana jika dia datang untuk mengunjungi Marrow? Dan dia mengingatmu berbicara buruk sekarang. Tenanglah, engkau seorang pendeta. Saya berkata, saya tidak bisa tenang. Lihat betapa lambatnya dia. Dan kemudian dia pergi. Akhirnya, puji Tuhan, saya sampai ke gerbang tol. Saya ingin membayar. Wanita tadi berkata, Anda tidak perlu membayar. Dia sudah membayar untuk Anda. Saya berkata, apa? Dia memberitahu kami bahwa putranya mengalami kecelakaan mobil, dan dia stres, dan dia gemetaran. Dan tangannya gemetar. Dan bahwa Anda begitu sabar menunggunya. Dia akan membayarmu. Begitu sabar menunggunya. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita mencerminkan karakter Yesus terhadap sesama kita? Itulah ujian kekristenan, bukan fakta bahwa Anda datang ke gereja. Jangan salah paham, Anda harus datang ke gereja. Saya tidak tahan dengan orang yang tinggal di rumah, gantinya datang ke gereja. Saya tidak menghakimi mereka, tetapi Anda tahu, saya mendengar orang berkata, ini sedang hujan, saya tidak pergi ke gereja hari ini. Itu bukanlah pencobaan. Anda memahami saya, jangan tersinggung, saya tidak membicarakan seseorang secara spesifik. Oh, saya tidak bisa pergi ke gereja, kucing saya sedang tidak enak badan. Saya mencintai kucing saya mencintai anjing saya. Tapi pergilah ke gereja, jika Anda mau kehadiran Tuhan bersama dengan Anda. Saya tidak belajar hari ini karena saya terlambat ke sekolah. Bangunlah lebih awal. Saya bukan mencoba menegur siapapun, tetapi prioritas Anda membicarakan tentang Tuhanmu. Apapun yang terutama dalam hidup Anda, itulah yang Anda sembah. Apapun yang datang antara Anda dan Tuhan, itu adalah Tuhanmu. Dan berbicara tentang itu, bagaimana Anda tahu bahwa kita benar-benar menyembah Tuhan? Tidaklah cukup pergi ke gereja, tidaklah cukup memelihara Sabat, hanya karena Anda tidak bekerja pada hari Sabat, tidak menjadikan Anda seorang Advent. Orang malas tidak pernah bekerja. Itu tidak membuat mereka menjadi kudus. Hanya karena Anda tidak bekerja pada hari Sabat dan kita makan tahu, tidak membuat kita seorang Advent.
Jangan salah paham, kita seharusnya tidak bekerja pada hari Sabat. Kita harus pergi ke gereja, harus memelihara Sabat. Kita harus makan sehat, kita harus melakukan semua ini. Itu ada di dalam Alkitab. Tapi kecuali, ini memiliki kuasa mengubah di dalam hidup kita. Itu hanya disebut doktrin. Kecuali hati kita diubahkan. Kecuali kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kecuali kita berbicara dengan Tuhan dan berjalan dengan Tuhan. Dan bergantung kepadanya terus-menerus, kita bukan orang Kristen. Jika pelajaran ini tidak mengubah kita, mengapa kita pergi ke gereja? Jika Anda mendengar dalam seumur hidup, 1000 khotbah dan kita masih sama, bergumul. Mengapa kita mendengarkan khotbah? Jika kita berdoa 2000 doa, seumur hidup, dan doa-doa itu tidak mengubahmu, mengapa Anda berdoa? Itu memberitahu saya bahwa gereja, dan berdoa, dan belajar, tidak memiliki kekuatan. Dan doa saya, dan studi saya tentang firman harus memiliki kekuatan untuk mengubah, kuasa mengubah. Anda memahami saya? Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus langsung menjadi suci. Tetapi saya mengatakan bahwa Anda harus perlahan-lahan bertumbuh dari anak-anak ke tingkat kepenuhan Kristus. Dan harus ada, seperti yang dikatakan Ellen White, pertumbuhan spiritual menuju kedewasaan. Anda memahami saya? Anda tidak dapat mengubah diri sendiri, saya tidak bisa mengubah diri. Saya tidak dapat mengubah istri saya. Jangan coba-coba mengubah istrimu. Anda akan memiliki kehidupan yang menyedihkan. Anda tidak dapat mengubah siapapun. Anda tidak dapat mengubah diri Anda sendiri, tetapi Tuhan dapat mengubah hati. Tuhan mampu memberi kita hati yang baru. Dia menjanjikan itu, dan Tuhan tidak bisa berbohong. Tapi kita punya masalah. Kita terlalu menyukai usaha manusia, dan terlalu sedikit menyukai kehadiran Tuhan. Saya memiliki kutipannya di sini. Semoga hari ini, kita dapat melihat kutipan itu. Kembali, bagaimana Anda bersiap untuk kedatangan yang kedua? Jika saat Anda mengantre di gerbang tol atau di Walmart, Anda kehilangan kesabaran. Ketika bosmu mengganggumu sedikit, dan Anda kehilangan kesabaran. Mungkinkah Tuhan meminta atasan Anda untuk mengganggu Anda? Ya, jika Anda berdoa hari ini untuk kesabaran, dan seseorang mengganggu Anda. Tuhan mengirim mereka untuk mengganggu Anda. Jadi, Anda belajar kesabaran. Tuhan sedang menjawab doamu. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang Anda doakan. Ya, jadi bagaimana kita bertumbuh? Bagaimana kita bersiap untuk kedatangan kedua, jika kita tidak bersiap hari ini? Apakah Anda pikir Anda akan bersiap ketika Yesus datang, dalam krisis terakhir? Persiapan dimulai hari ini. Persiapan dimulai hari ini. Jadi izinkan saya, akhirnya, saya ingin memulai khotbah, biarkan saya menjelaskan ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Tetapi kita tahu bahwa gereja dan Katolik, saya tidak sedang mengkritik orang. Saya berbicara tentang hal yang besar, institusi dan peristiwa. Katolik dan pemerintah. Kita tahu bahwa mereka bersama dan mereka merencanakan sesuatu. Kita tahu faktanya. Hanya 1 tahun yang lalu, di bulan Oktober, mereka bertemu di California dan juga di Belgia di Eropa. Dan mereka merencanakan persatuan dan 6 gereja besar bersatu. Dan mereka menandatangani dokumen itu. Dan kita memiliki salinan dokumennya. Di mana Lutheran secara lisan dan tertulis meminta maaf untuk Protestantisme dan untuk reformasi. Dan mereka mengatakan itu adalah kesalahan. Kita harus kembali ke gereja induk. Mereka meminta maaf. Jika Luther tahu itu, dia akan bangun dari kuburnya. Kita tahu bahwa gereja-gereja tidak memiliki misi lagi. Pertanyaannya, apakah kita masih punya misi? Dan berbicara tentang itu, Anda melihat peristiwa yang sedang terjadi. Anda melihat sekeliling bahwa kebebasan menghilang. Anda melihat penginjilan. Anda melihat kebangunan rohani di sana-sini. Jika saya memberimu cerita, apa yang terjadi di Kenya, di Jepang, apa yang terjadi di Prancis, apa yang terjadi di Italia, apa yang terjadi di Jerman Utara, jika saya memberimu cerita, Anda akan tahu bahwa kita mengalami kebangunan rohani. Dan ini tidak hanya di Afrika. Ini di seluruh dunia, ini di Amerika, ini di Eropa. Ini di seluruh dunia, ini di Jerman, itu ada di Prancis, di seluruh negara sekuler. Dan saya bisa memberimu cerita, tapi saya tidak punya waktu untuk semua itu. Misalnya, di Kenya, sekitar 10-11 pendeta bertemu bersama, karena di Nairobi. Sementara di seluruh Kenya, gereja bertumbuh lebih dari 28%. Di Nairobi pertumbuhan gereja hanya dengan 3,2%. Karena Nairobi, 11 juta orang sangat sekuler. Semua bisnis terjadi di sana. Itu bukan pedesaan, dan orang-orang tidak punya waktu untuk gereja. Orang-orang berbisnis dan mereka melakukannya dengan baik. Terkadang mereka tidak terlalu peduli dengan gereja. Jadi di Nairobi, 10-11 pendeta bertemu bersama, dan mereka berdoa. Dan setelah sekitar 2-3 bulan berdoa, mereka mendapat telepon dari pendeta yang berbeda. Yang adalah pendeta gereja non-denominasi. Dan dia berkata, saya belajar dan saya menemukan Sabat adalah hari Sabtu, bukan hari Minggu. Dan kemudian saya mencari di Google, dan saya menemukan bahwa Anda memelihara hari Sabtu. Tolong kirimkan saya beberapa materi untuk belajar tentang Sabat.
Mereka mengiriminya materi. Dia memiliki 2 gereja. Salah satunya adalah sekitar 600 anggota. Salah satunya adalah sekitar 450 anggota. Dia memberi mereka pelajaran Alkitab, pendeta dan anggota 2 gerejanya dibaptis. Tapi itu adalah awal ceritanya. 6 bulan kemudian, dia pergi ke daerah pendeta, pertemuan pendeta. Semua pendeta dari semua gereja, dari semua nominasi dari Nairobi, lebih dari 2000 pendeta. Dan dia memberi mereka semua, 2000 pendeta, salinan pelajaran Alkitab. Dia membuat 2000 eksemplar. 196 pendeta non-Advent dibaptis. Lebih dari 300.000 orang dari gereja mereka dibaptis. Dan cerita itu terus berulang di tempat lain, dan tempat lain, dan tempat lain. Ada kebangkitan. Roh Kudus akan datang. Hujan akhir rintik-rintik mulai turun. Alkitab akan digenapi. Pertanyaannya bukan, apakah Yesus datang? Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap? Dengan mengatakan itu, Yesus akan segera datang. Kita tahu itu. Tapi dalam proses persiapan untuk kedatangan yang kedua ini, ada orang yang siap, dan ada orang yang sibuk dengan hal-hal yang lain. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus berhenti bekerja. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus berhenti sekolah. Saya mengatakan bahwa kemanapun Anda pergi, apapun yang Anda lakukan, lakukan bahwa Engkau menghormati Tuhan. Ketika Anda pergi bekerja, tunjukkan jenis integritas itu, dan jenis kasih itu, dan jenis perilaku itu. Yang akan menunjukkan bahwa Kristus tinggal di dalam engkau. Di rumah, ketika tidak ada seorang pun kecuali pasangan Anda, berperilaku seperti Kristus berperilaku. Dan Anda tidak dapat melakukannya dengan kekuatan Anda, kecuali jika Anda dipenuhi dengan hadirat Tuhan dengan Roh Kudus. Membaca hari ini, di pagi hari, dari pasal 6 dari buku Kisah Para Rasul, dikatakan bahwa kita memiliki kebutuhan vital. Akan kehadiran Roh Kudus dan pekerjaan tidak akan selesai tanpa Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus memulai pekerjaan, hujan akhir akan lebih melimpah daripada hujan awal. Dan pekerjaan akan ditutup dengan kuasa yang lebih besar daripada saat dimulai. Dan kemudian dia berkata, hanya mereka yang mengabdikan hidupnya untuk pelayanan dan berdoa akan menerima Roh Suci, akan siap, dan menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan yang lainnya, Roh Kudus akan melewati mereka. Bagaimana dengan Anda dan saya? Roh Kudus akan lewat. Dengarkan, dalam Matius 10, Yesus mulai dari ayat 10 sampai ayat 24 atau ayat 25 sebenarnya. Yesus mulai berbicara tentang kedatangan kedua. Dan saat Yesus berbicara tentang kedatangan kedua, dalam Matius 24 dan 25 adalah kulminasi, klimaks dari khotbahnya. Dan dalam Matius 10, di mana dia mulai membicarakannya, dia berkata kepada para murid, pergilah dahulu ke domba-domba Israel yang hilang. Dia tidak mengatakan pergi untuk memberitakan Injil kepada dunia. Dia mengatakan, pergilah ke gereja. Mengapa Yesus meminta kita untuk berkhotbah di gereja terlebih dahulu? Ini seperti berkhotbah kepada paduan suara, karena apapun yang saya katakan, Anda tahu. Tidak ada yang bisa saya katakan. Gereja Advent, mereka ahli dalam teori. Tapi kemudian Ellen White menjelaskan dan dia berkata, mengomentari Matius pasal 10, ayat 6 dan 7. Ketika Yesus berkata, pergilah terlebih dahulu ke Israel dan beritahu mereka bahwa kerajaan sudah dekat. Ellen White berkata, gereja sedang tertidur. Dia berkata, gereja sedang tertidur. Sekarang siapa gerejanya? Oh, pendeta sedang tertidur. Conference sedang tertidur. Uni sedang tertidur. Tidak, gereja bukanlah institusi. Gereja bukanlah para pemimpin. Gereja adalah orang-orangnya, itu adalah Anda dan saya. Fakta bahwa Anda mencoba untuk menilai orang lain, itu memberitahu saya bahwa Anda sedang tidur. Karena jika Anda bangun, Anda akan berkata, Tuhan di surga, bangunkan saya. Anda tidak akan punya waktu untuk menghakimi siapapun, jika Anda terjaga. Anda memahami saya? Gereja sedang tertidur. Anda dan saya. Saya ingin memberi Anda kutipan, sangat kuat. Oh ya, tapi saya belum sampai ke sana. Beri saya waktu sebentar. Itu dimulai dengan setan meracuni. Saya menemukannya. Setan meracuni atmosfer, berbicara tentang penyakit dan pandemi dan sebagainya. Setan meracuni atmosfer, dia bekerja di dunia kita. Dan kita bergantung pada Tuhan untuk hidup kita di masa sekarang, dan untuk hidup yang kekal. Dan berada di posisi kita saat ini, kita perlu terjaga, tidak tertidur. Sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan dan pekerjaannya. Pertobatan yang suci, sepenuhnya. Kudus dikhususkan kepada Tuhan, tanpa syarat, sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Dan kemudian dia berkata, tapi sepertinya kita duduk seperti orang lumpuh. Itulah yang dia katakan dalam 2 Selected Messages, volume 2, halaman 52. Kita sepertinya lumpuh. Tuhan di surga, bangunkan kami. Kutipan ditutup. Itu yang Ellen White katakan, bukan saya. Kita sepertinya lumpuh. Kita melihat tanda-tanda di sekitar tetapi kita hanya, engkau tahu tertidur. Jadi Yesus berkata, pergilah dulu ke gereja, bangunkan mereka, karena mereka perlu bersiap. Yesus akan datang.
Datang segera. Akhirnya Yesus akan datang. Semua generasi, semua nabi, semua orang beriman telah menunggu peristiwa ini. Sekarang, ketika Yesus akan datang, kita tertidur, seperti 10 anak darah. Mereka menunggu dan sebelum Yesus datang, mereka tertidur. Ini bukan waktunya untuk tidur. Inilah saatnya untuk benar-benar terjaga. Inilah waktunya untuk berdoa, tidak seperti sebelumnya. Inilah waktunya belajar, tidak seperti sebelumnya. Inilah saatnya menyelesaikan pekerjaan. Dan berdoa agar Tuhan membantumu menggunakan setiap kesempatan yang Dia berikan padamu untuk menyelesaikan pekerjaan. Kita adalah generasi di mana kita akan melihat Yesus di awan. Apakah engkau tidak ingin berada di surga? Roh Kudus memohon kepada gereja untuk bangun. Jadi gereja adalah orang-orangnya. Jangan menunggu gereja untuk bangun. Anda harus bangun. Saya ingin melanjutkan, berbicara tentang, kita bisa lihat ke slide-nya. Oleh murid-murid yang sedang tidur, ini melambangkan apa? Gereja yang tertidur saat hari Tuhan sudah dekat. Ini adalah waktu awan gelap dan kegelapan, ketika ditemukan tertidur adalah sangat berbahaya. 2 Testimonis, halaman 205. Kristus ada di depan pintu. Pria dan wanita berada di jam-jam terakhir masa percobaan, namun mereka ceroboh dan bodoh. Pengkhotbah tidak memiliki kekuatan untuk membangunkan mereka karena pengkhotbah sendiri tertidur. Pengkhotbah yang sedang tidur berkhotbah kepada orang yang sedang tidur. Gospel Workers, halaman 121. Berapa banyak anak darah yang tertidur? Semua. Juga yang pintar, bukan hanya yang bodoh. Apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal 3 tentang gereja? Miskin, kotor. Saya tidak ingin kritikal karena ini adalah gereja Tuhan. Kita mencintai Yesus. Saya percaya bahwa kita mencintai Tuhan. Saya percaya bahwa kita memiliki doktrin, tetapi saya pikir apa yang Dia maksud. Dia berkata, kita hidup tepat sebelum peristiwa terakhir. Dan kita benar-benar tidak dapat bermain gereja-gerejaan. Itu bukan berarti gereja itu buruk. Bukan karena orangnya jahat. Hanya saja, kita tidak memproses bahwa kejadiannya akan begitu cepat. Roh Nubuat mengatakan, rapid succession, rangkaian peristiwa yang cepat. Dua kata ini, rangkaian cepat. Peristiwa ini akan berlangsung sangat cepat sehingga Anda tidak akan punya waktu untuk mempersiapkannya. Kecuali jika kita menganggapnya serius dan kita tidak bermain-main dengan Roh Suci. Dan kita bersiap sekarang. Anda memahami saya? Kita hidup di hari-hari terakhir. Ngomong-ngomong, Yesus berbicara dari Matius 10 sampai Matius 25. Dan ketika dia sampai ke Matius 24, dikatakan di sana bahwa dalam minggu terakhir hidupnya, Yesus berjalan ke Yerusalem dan berhenti di Bukit Zaitun. Apakah kalian pernah ke sana? Itu sangat indah. Dan di Bukit Zaitun, ada sebuah lembah, kemudian ada sebuah bukit dan kemudian Yerusalem. Dan Yesus dari puncak Bukit Zaitun melihat ke arah Gehenna yang ada di lembah, di mana mereka akan membuang semua mayat. Dan orang-orang yang disalibkan, orang-orang yang terbunuh. Dan sampah dan segala sesuatu dari Yerusalem, di tempat Gehenna itu adalah tempat yang kotor. Bagaimana Anda menyebutnya di zaman kita? Tempat pembuangan akhir, TPA. Mereka melihat ke Gehenna dan kemudian Yerusalem yang indah, marmer dan emas. Salah satu keajaiban dunia. Dan mereka menunjukkan kepada Yesus, engkau lihat betapa indahnya? Dan Yesus memberitahu mereka, tidak akan ada satu batu di atas yang lain. Dan bagi mereka, itulah akhir dunia. Bait suci adalah pusat penyembahan, kehadiran Tuhan, Shekinah. Anda tahu itu tidak mungkin, tidak mungkin. Yerusalem tidak akan dihancurkan. Itu adalah bait suci. Dan Yesus berkata, tidak akan ada satu batu di atas yang lain. Dan bagi mereka, ini adalah akhir dunia. Kemudian mereka berkata, kapan itu akan terjadi? Dan mereka mengatakan, dengarkan baik-baik kapan itu akan terjadi? Orang-orang khawatir dengan waktu, gantinya khawatir dengan persiapan. Kapan? Dan Yesus berkata, tidak ada urusanmu untuk mengetahui waktunya. Tidak ada yang tahu, hari dan jamnya, kecuali Tuhan. Urusanmu, dia berkata, berdoa dan berjaga-jaga. Bersiaplah. Apa bagianmu? Orang-orang bertanya kepada saya, kapan, kapan, kapan? Saya tidak tahu kapan. Ya, saya tidak tahu kapan. Tapi saya tahu Yesus akan segera datang, lebih cepat dari yang kita kira seperti pencuri. Dan urusan kita adalah untuk bersiap. Karena jika Anda menunggu kapan, Anda tidak akan pernah bersiap. Dan Yesus berkata, bukanlah urusanmu untuk mengetahui kapan. Berdoa dan berjaga-jaga, bersiaplah. Dan kemudian Yesus berbicara tentang pertanyaan kedua, kapan itu akan terjadi dan apakah tanda-tandanya? Dan Yesus memberi mereka tanda. Dan Yesus mulai dengan pohon ara. Dia berkata, ketika Anda melihat pohon ara, Anda ingat, maka engkau tahu bahwa musim panas akan datang. Dan kemudian dia berkata, inilah tanda-tandanya. Dan Yesus mulai berbicara tentang perang dan desas-desus tentang perang dan gempa bumi. Dan penyakit sampar atau pandemi dan ini dan itu dan itu.
Dan kemudian Yesus berkata, tetapi itu belum kesudahannya. Ini adalah awal dari rasa sakit saat melahirkan. Anda ingat? Dan kemudian dia berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yesus berkata, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, tentu Anda ingat ayat Alkitabnya. Yesus berkata, akan terjadi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian Injil kerajaan akan diberitakan, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Baik, jadi ketika Yesus berkata, ini adalah awal dari rasa sakit saat melahirkan, orang-orang melihat virus dan mereka berkata, ini mengerikan. Saudara-saudariku, ini belumlah mengerikan. Ini baru permulaan, ini akan menjadi lebih buruk. Apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Oh, ini akan berlalu. Ya, dan yang lebih buruk yang lain akan terjadi. Dan itu akan berlalu, dan satu lagi yang lebih buruk, dan kemudian yang kedua dan kelima dan ke-10. Dan Alkitab mengatakan bahwa manusia akan kehilangan akal sehat. Orang-orang akan putus asa. Orang-orang akan menjadi begitu putus asa sehingga mereka akan menjadi liar, saling membenci, saling membunuh. Menghancurkan tokomu dan mengambil semuanya, menghancurkan rumahmu dan mengambil semuanya. Orang-orang akan menjadi gila karena krisis. Anda melihat mereka pergi dan membeli semuanya dari toko. Saya mengambil gambar di Walmart 3 bulan lalu. Rak kosong. Saya belum pernah melihat seperti itu, kecuali sewaktu di Rumania selama pemerintahan komunis. Orang-orang menjadi putus asa, dan mereka kehilangan akal. Anda mengerti maksud saya? Jika Anda berpikir bahwa ini adalah akhir, ini justru awal dari rasa sakit. Saat istri saya sedang hamil, dia sangat senang. Hei, kita akan mempunyai bayi, di bulan pertama. Di bulan keempat, dia mulai terasa bergerak. Anda tahu, dia bergerak, itu sakit, itu tidak begitu nyaman. Dalam 7 bulan, dia mengeluh, oh, saya hampir tidak bisa berjalan. Semakin dekat Anda dengan waktu kelahiran, semakin tidak nyaman gereja itu, Anda memahaminya? Dan kemudian ketika itu masuk dalam 9 bulan, ketika kontraksi dimulai, dia berkata, oh, saya mengalami kontraksi dan itu terjadi setiap 4 jam. Dan itu terjadi setiap 2 jam, dan kemudian setiap 1 jam, setiap setengah jam, setiap 15 menit. Dan semakin lebih dekat satu sama lain dan itu menjadi lebih besar dalam rasa sakit, intensitasnya, durasinya lebih lama. Jadi hal itu meningkat dalam frekuensi dan intensitas dan kekuatannya. Anda mengikuti saya, bahwa dia sangat kesakitan. Itulah, apa yang akan terjadi dengan hal-hal mengerikan ini. Perang dan pandemi dan segalanya dan krisis dan keruntuhan ekonomi dan sebagainya. Akan menjadi lebih dan lebih, dan lebih, dan lebih, dan 2 dan 3 dan kemudian 5. Dan akan bahwa orang akan kehilangan itu. Jika Anda tidak bertahan sekarang, bagaimana Anda akan melaluinya nanti? Jika Anda tidak belajar untuk bergantung kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan saja. Tetapi Anda bergantung pada cara Anda menyelesaikan sesuatu, bagaimana Anda akan berhasil? Jika kita tidak belajar berjalan dengan Tuhan, dan bergantung dalam doa, untuk hidup, orang benar akan hidup oleh? Jika Anda tidak memiliki iman, bagaimana Anda akan bertahan? Dan Yesus berkata, ini akan menjadi seperti ini, tetapi ini bukanlah kesudahannya. Ini adalah permulaan, ini akan menjadi seperti rasa sakit saat melahirkan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita dapat berbicara tentang pemberitaan Injil. Kita tidak punya cukup waktu. Waktu kita hampir selesai. Tetapi mari kita bicara tentang persiapan karena itu penting. Dan kemudian Yesus memberitahu mereka bagaimana mempersiapkannya. Dan Yesus tidak mengatakan, katanya, berdoa dan berjaga-jaga. Tetapi kemudian Yesus memberitahu mereka dalam perumpamaan bagaimana bersedia. Dan dia memberi mereka 5 perumpamaan. Dia memberinya perumpamaan pohon ara. Anda ingat, apakah perumpamaan pohon ara itu? Dia melihat ke pohon ara dan pohon ara seharusnya memiliki apa? Buah. Dan pohon ara itu memiliki banyak daun, tetapi tidak ada buahnya. Dan Ellen White mengibaratkan daun-daun ini dengan orang yang banyak bicara, tetapi tidak ada hasilnya. Dan Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan apakah buahnya? Buah roh. Kita mencoba menghasilkan buah itu. Saya berjuang keras. Saudara-saudari, sebuah pohon apel tidak mungkin menghasilkan buah pisang. Tidak peduli seberapa banyak pohon itu mencoba, pohon itu akan selalu berbuah apel. Apapun yang Anda lakukan kepada pohon apel itu, tidak akan menghasilkan pisang. Percayalah kepada saya. Anda bisa terus mencoba, semoga berhasil. Tidak peduli pupuk apa yang Anda berikan, pohon apel akan menghasilkan apel. Lebih kecil atau lebih besar, merah atau kuning, pastinya apel, tidak akan pernah jadi pisang. Dalam Galatia pasal 5, ada 2 jenis buah, buah hidup menurut daging dan buah roh hidup oleh roh. Dan Ellen White mengatakan, tidak peduli seberapa besar engkau berusaha, engkau tidak akan bisa menghasilkan buah roh. Kecuali roh itu hidup di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah buah dari roh, bukan milikmu. Hanya roh yang dapat menghasilkan buah roh. Bagi Anda untuk menghasilkan buah roh, itu tidak akan pernah terjadi. Anda menghasilkan buah dari sifat manusia. Apel. Anda membutuhkan roh yang hidup di dalam diri Anda untuk menghasilkan buah roh. Apakah engkau paham? Dan Yesus berkata, jika pohon itu tidak menghasilkan, katanya, biarkanlah saya mencoba lagi. Biarkan saya memupuk, biarkan saya menyiram, biarkan saya memangkasnya, biarkan saya melakukan apapun yang diperlukan. Mungkin tahun depan, dan dia mencoba tahun kedua, dan kemudian tahun ketiga. Membuat analogi dengan Israel karena Yesus menghabiskan 3,5 tahun bersama mereka. Dan kemudian jika pohon itu tidak menghasilkan, saya akan menebang pohon itu.
Dan dia tidak memberitahu apakah dia memotongnya atau tidak. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, jika pohon itu tidak menghasilkan, apa yang akan terjadi pada pohon itu? Apakah Anda paham? Karena itulah ujian akhir. Apakah Anda menghasilkan buah atau tidak? Pohon yang menghasilkan buah akan diselamatkan, pohon yang tidak menghasilkan apa-apa akan ditebang. Dan kemudian perumpamaan kedua berbicara, jika Anda ingat dengan baik adalah tentang hamba yang setia dan yang tidak setia. Jadi tuannya datang dan berkata kepada pelayannya, saya akan pergi ke negeri yang jauh, ini mengacu pada Yesus. Dan saya ingin engkau memberi makan yang lain, memberi mereka makanan. Dan kita mengetahui bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Anda ingat, berilah mereka makan dan dia pergi, dan hamba itu mulai dengan setia memberi makan yang lain. Tetapi kemudian hamba itu, bukannya peduli dengan pelayanan, dia mulai memperhatikan waktu. Dan dia bilang tuannya datang terlambat. Dan dia berhenti memberi makan. Dan pada saat dia mulai berhenti memberi makan yang lain, dia mulai memukuli yang lain. Karena orang-orang yang tidak bekerja itu, mereka menyakiti. Orang yang bekerja, mereka tidak punya waktu untuk menyakiti orang lain di gereja mereka. Apakah Anda paham? Saya ingat ketika kami mendirikan gereja di Rumania, pada masa komunis, itu melanggar hukum. Jadi kami bertemu di malam hari, pukul 11, 12 malam atau jam 1 pagi dan kami bekerja tanpa cahaya, tanpa alat-alat listrik apapun. Karena jika polisi menangkap kami akan ditahan. Bahkan, ayah saya dibawa ke kantor polisi berkali-kali. Dan kami bekerja, dan ada 2 orang, saya tidak akan memberitahu Anda namanya, yang tidak pernah bekerja. Semua orang bekerja, anak-anak juga. Saya memiliki bekas luka di dada saya, bahkan ada sampai saat ini. Saya berada di dinding dan saya melompat dari dinding ini ke dinding itu, dan peralatan 2x4 mengenai saya di sini. Dari waktu itu, ketika saya masih muda, saya masih memiliki bekas luka. Pendeta, istri pendeta, penatua, diaken, anggota gereja, semua orang bekerja dalam pembangunan gereja itu. Ada 2 orang yang ada di bawah, yang berkata, tembok itu tidak lurus dan warnanya kacau, kerja kalian semua buruk teman-teman. Dan ayah saya berhenti, dan ayah saya berkata, Anda punya waktu untuk mengkritik kami karena Anda tidak melakukan apa-apa. Lanjutkan bekerja dan Anda tidak punya waktu lagi untuk mengkritik. Anda mengerti sekarang, orang yang tidak melayani akan menyakiti orang lain. Orang yang sedang bekerja, tidak punya waktu untuk menyakiti, karena sibuk bekerja. Nehemia berkata, saya tidak bisa turun, saya punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. Mari kembali ke cerita tadi, hamba itu berhenti memberi makan hamba yang lain dan berhenti memberi minum hamba yang lain, dan menyakiti hamba yang lain. Dan dia berkata, ketika tuannya datang, apa yang akan dia lakukan pada hamba itu? Anda paham? Bagaimana Anda tahu bahwa Anda siap untuk kedatangannya yang kedua? Apakah Anda sedang bekerja atau tidak? Apakah Anda sedang melayani atau tidak? Apapun yang Tuhan berikan untuk Anda kerjakan, kerjakanlah. Dimanapun Anda berada, apapun yang Tuhan tempatkan bagi Anda, jadilah hamba yang baik karena itu akan menentukan nasib Anda. Dan perumpamaan ketiga adalah perumpamaan tentang talenta. Dia memberi seorang, 1 talenta. Dia memberi seorang, 2 talenta. Dia memberi seorang, 5 talenta. Dan mereka yang menggunakan talenta, mereka diberkati dan dilipat gandakan. Dan mereka yang tidak melakukannya, mereka kehilangan hidup yang kekal. Tidak semua orang diharuskan untuk menjadi pendeta, tetapi talenta apapun yang diberikan Tuhan kepada Anda, pergunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Ingatlah bahwa talenta yang digunakan yang akan diberkati dan dilipat gandakan. Hanya apa yang Anda berikan kepada Tuhan yang akan diberkati dan berlipat ganda. Apa yang Anda simpan akan hilang. Ingatlah, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang bekerja tanpa pamrih akan memperoleh hasil berlipat ganda. Anda paham? Petrus berkata, Tuhan, kami telah menyerahkan semua. Yesus berkata, engkau akan menerima 100 kali lipat dan hidup yang kekal. Anda tidak rugi dengan melayani Tuhan. Anak yang memberikan ikan dan rotinya, banyak orang memiliki makanan, tetapi mereka tidak memberikannya. Mereka berpikir, bagaimana mungkin sedikit makanan saya ini cukup untuk orang sebanyak ini? Tapi anak itu memberi roti dan ikannya, dan diberkati dan dilipat gandakan. Gunakan apapun yang Tuhan berikan kepadamu untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Gunakan karunia apapun yang Anda miliki, waktu, musik, komputer, saya tidak tahu. Karunia apapun yang Anda miliki dan lipat gandakanlah itu untuk menunjukkan karakter Kristus karena Yesus akan segera datang. Dan kemudian Yesus memberi mereka perumpamaan tentang 10 gadis, perumpamaan keempat. Dalam perumpamaan 10 gadis, Anda seharusnya memiliki terang. Anda seharusnya memiliki pelita. Dan terang itu berasal dari apa yang ada di dalam pelita itu? Minyak. Itu melambangkan Roh Kudus. Anda seharusnya memiliki api yang bergantung pada minyak. Api dalam Alkitab melambangkan semangat. Semangat untuk firman Tuhan, apakah Anda masih memiliki api itu di dalam diri Anda? Saya akan bangun saudara. Bersungguh-sungguhlah pada apa yang engkau lakukan, ini bukan pemakaman, hayati lagunya. Ketika engkau menginjil, mari menginjil, jika engkau tidak bersemangat, tetaplah di rumah. Ketika Anda pergi menginjil, bersungguh-sungguhlah,
kami memiliki pekerja 6 orang yang datang bekerja. Jika Anda datang ke bioskop malam, 150 orang akan datang. Saya tidak yakin tentang itu, yang saya katakan. Ketika kami pergi untuk membersihkan taman, 40 orang datang. Saya berkata, ini aneh, ketika saya memanggil untuk membersihkan gereja tidak ada yang datang. Aku memanggil mereka untuk membersihkan sampah di taman. Semua orang muncul. Tidak masuk akal. Oh, pendeta, ini menyenangkan. Bisakah kita melakukannya lagi? Apa asyiknya membersihkan taman? Wah, saya ingin melakukannya lagi. Saya bilang, baik, kita akan membersihkan taman lagi minggu depan. Intinya adalah bersungguh-sungguhlah dalam apa yang Anda lakukan, karena Anda melayani Yesus. Dia bersungguh-sungguh pada apa yang Dia lakukan untukmu. Apakah Anda memiliki api itu? Jika Anda tidak memiliki api itu karena Anda tidak memiliki Roh Kudus, Anda tidak memiliki minyak. Sekarang dengarkan baik-baik. Sangat penting. Mengapa mereka membutuhkan minyak? Roh Kudus. Mengapa? Karena orang tidak tahu bagian itu. Di Palestina, dalam tradisi pada waktu itu, ketika mereka mengadakan pernikahan, pernikahan dilakukan dimulai pada larut malam dan berlangsung beberapa hari. Pada waktu itu, jalan-jalan tidak memiliki nama. Anda dapat membacanya dalam tradisi dalam sejarah. Jalan-jalan tidak memiliki nama, seperti Jalan Raya 83. Tidak ada nama, tidak ada nomor, tidak ada apa-apa, dan nama jalan. Saya pernah di sana. Sangat membingungkan. Jika Anda tinggal di kota, Anda akan tahu jalan di sekitarmu. Tetapi jika Anda datang dari kota yang berbeda di malam hari, tidak ada cahaya, tidak ada nama, Anda akan tersesat. Dan itu sudah menjadi tradisi. Dikatakan dalam sejarah bahwa orang-orang muda dari keluarga pengantin pria akan membawa pelita dan pergi ke persimpangan jalan untuk menerangi jalan hingga ke ruang pernikahan. Sehingga tidak akan ada yang tersesat. Apa pekerjaan para gadis itu? Yesus berkata, kamu adalah terang. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia yang bersinar dalam kegelapan. Anda seharusnya menjadi terang, jadi tidak ada orang di sekitar Anda yang akan tersesat. Anda seharusnya menunjukkan jalan menuju ruang pernikahan. Jika kita tidak bercahaya, mengapa Anda menjadi orang Kristen? Atau apakah kita memang orang Kristen? Gadis yang memiliki terang, memiliki Roh Kudus, dan mereka bercahaya, mereka yang selamat. Yang lain, mereka keluar. Begitulah Anda tahu, apakah Anda disuruh masuk atau keluar. Dan kemudian perumpamaan terakhir, Yesus berbicara tentang kedatangannya kedua. Dan Dia membagi mereka menjadi dua kelompok. Perumpamaan kelima, domba dan kambing. Dan Dia mengatakan, hamba yang luar biasa. Anda pergi ke gereja, Anda makan brokoli. Anda mengembalikan persepuluhan, Anda memelihara hari Sabat. Dan Anda tahu keadaan orang mati, mari masuklah. Apakah Yesus mengatakan seperti itu? Tidak dalam Alkitab saya. Itu adalah hal-hal yang baik. Jangan salah paham ke saya. Karena seseorang di negara lain di Eropa mengatakan kepada saya bahwa Anda menentang Sabat karena Anda mengatakan. Saya berkata, saya tidak menentang hari Sabat, saya percaya pada hari Sabat. Tetapi jika Anda memelihara hari Sabat, dan Anda tidak melayani, dan Anda tidak melakukan misi dan Anda tidak peduli, tidak ada gunanya bagimu. Orang Farisi juga memelihara hari Sabat juga, apakah Anda paham? Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dan Yesus berkata, aku telanjang, aku miskin, aku berada di penjara. Orang-orang di penjara tidak pantas mendapatkan bantuan. Mereka adalah pelanggar hukum. Namun demikian Yesus berkata, Anda peduli kepada mereka. Dan mereka berkata, kami belum pernah melihat engkau Tuhan di penjara atau telanjang atau haus atau lapar. Dia mengatakan, ketika engkau melakukannya untuk mereka, engkau melakukannya untuk aku. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda sudah bersedia? Ketika Anda memiliki kasih untuk orang-orang, jika Anda mengasihi orang-orang seperti Tuhan mengasihi orang-orang, Anda telah siap. Dan Ellen White berkata, dengan berdoa agar Tuhan mencurahkan kasih-Nya kepada kita untuk orang-orang, Roh Kudus akan memenuhi kita. Dan semakin banyak kita berdoa untuk orang-orang, semakin banyak kita akan menabur kepada orang-orang. Dan semakin banyak Anda menabur pada orang, semakin mereka akan mendengarkan dan mempercayai kita. Dan kemudian kita dapat memberitahu mereka Injil itu. Anda memahaminya? Hanya metode Kristus saja, dalam buku hidup yang terbaik, hanya metode Kristus saja. Yesus pertama-tama mengasihi mereka, dan berbicara, makan dengan mereka, menyembuhkan dan mendengarkan mereka. Dan ketika mereka bersahabat, Dia berbaur dengan mereka, dan memenangkan kepercayaan mereka. Dan kemudian setelah itu, Dia berkata, mari ikutlah aku. Anda tidak dapat menginjil, sebelum Anda mendengarkan tetangga Anda. Anda tidak dapat menginjil sebelum Anda berdoa untuk tetangga Anda. Sebelum Anda membangun persahabatan dan kepercayaan, dan Anda membawakannya beberapa tomat, Anda paham? Anda memberinya kue, saya tahu itu tidak sehat, tetapi Anda tahu, tetangga akan memakan kue itu. Anda membuat kue, Anda berbagi dengan tetangga Anda. Hei tetangga, jadi kami punya teman, kami memiliki anggota gereja yang sangat kaya, orang yang sangat mampu. Saya tidak akan memberi Anda nama atau daerahnya. Keuangannya sangat mampu, sangat-sangat mampu. Dan dia mengatakan kepada saya, pendeta, orang-orang miskin, dengarkan, bisakah saya datang untuk mengabarkan Injil, karena kami memberi mereka makanan. Tapi orang kaya tidak butuh makanan. Dan dia berkata, datang kunjungi saya, di lingkungan saya. Aku mengemudi ke sana. Mobil Kia Rio saya yang sudah penyok seluruhnya. Seorang teman saya tertabrak di belakang. Ayah mertua saya tertabrak di sisi kanan. Seseorang tertabrak sisi kiri. Rem memecahkan penutup dari penjepit. Bahwa itu, penutupnya masih menyentuh rotor.
Bunyinya seperti, cis-cis-cis-cis. Ketika saya datang ke gereja, semua orang di gereja tahu, pendeta akan datang. Karena mereka bisa mendengar, dan dia berkata, ayo, kunjungi saya. Saya mengendarai mobil Kia Rio di lingkungan wilayah elit itu. Di sekitar Crystal Lake, dekat dengan Chicago di sini, saya mengemudi. Dan ketika saya memasuki lingkungan itu, rumahnya besar-besar, rumah jutaan dolar di sekitar danau, Ferrari, Maserati, Lexus, Mercedes, lalu Kia Rio saya masuk. Dan saya mendekatinya dan berkata, lihat sekeliling, orang-orang ini tidak membutuhkan Injil. Orang-orang ini bersifat tertutup, mereka tidak berbicara dengan siapapun. Mereka bahkan tidak menyapamu, tidak saling mengenal siapapun. Mereka tidak akan pernah datang ke gereja jika saya mengundang mereka untuk menginjil. Saya mengatakan kepadanya, jika Anda tidak peduli dengan mereka, Anda harus keluar. Keluarlah dari gereja, apa? Saya berkata, jika Anda tidak mengasihi orang-orang ini, yang Yesus kasihi, kamu bukanlah seorang Advent. Dan saya tahu Anda mengasihi Yesus, dan saya tahu Anda peduli pada mereka, tetapi apa yang dapat Anda lakukan untuk mereka? Oh, penginjilannya tidak berhasil. Saya berkata, berdoalah, Tuhan punya cara yang tidak kamu miliki, berdoalah. Ya, aku berdoa untuk mereka. Berapa lama? Saya tidak tahu, itu karena Anda tidak berdoa. Ya, saya berdoa, tidak. Berapa lama? Saya tidak tahu, karena Anda tidak berdoa. Mari saya jelaskan, ketika Anda berpuasa 5 menit, Anda tidak sadar. Ketika Anda berpuasa 3 hari, barulah Anda sadar. Ketika Anda berdoa 5 menit, Anda tidak tahu. Ketika Anda berdoa 3 hari, Anda tahu. Itu berarti bahwa Anda tidak sungguh-sungguh mendoakan mereka. Karena jika Anda benar-benar sungguh berdoa, Anda akan mengerti. Nah, berapa lama Anda ingin saya berdoa? 3 bulan. Terus-menerus. Saya berkata, tidak, 2 jam setiap pagi. Anda gila pendeta. Bagaimana saya bisa berdoa 2 jam setiap pagi untuk mereka? Saya berkata, lakukan saja. Setelah sekitar 1 bulan berdoa, dia menelepon saya dan dia berkata, saya terlahir sebagai seorang Adventis, ayah saya telah menjadi misionaris selama 32 tahun. Dia berkata, saya belum pernah mengalami begitu banyak pengalaman doa dalam hidup saya. Dan saya tidak pernah merasakan kuasa Tuhan sebelumnya dalam hidup saya. Dan dia berkata kepada saya, sejak saya mulai berdoa untuk mereka, Tuhan mulai memberi saya ide. Istrinya dari Yunani memasak makanan yang luar biasa. Ketika mereka mengundang saya berkata dalam pikiran saya, saudaraku undanglah saya setiap hari, saya pasti datang. Makanannya, mereka telah mengisi gulungan kubis di atas zaitun kalamata dan salad Mediterania, dan mereka memiliki baklava. Maksud saya, jika saya menggambarkan makanannya, Anda akan mengeluarkan air liur di mulut Anda. Makanannya luar biasa, dan saya suka dengan makanan. Jadi, katanya, Tuhan mengilhami saya untuk mengundang tetangga untuk makanan Yunani. Dan dia berkata, tetangga ini, mereka mau berkendara jauh ke restoran yang bagus, hanya untuk mencoba makanan baru. Jadi, dia berkata bahwa Tuhan mengilhami saya. Saya berkata, puji Tuhan. Dalam pikiran saya, ketika Anda mengundang mereka, undanglah saya juga. Minggu depan, mereka merayakan ulang tahun ke-25 dari pernikahan mereka. Jadi dia mengundang tetangganya. Selamat pagi, selamat pagi. Tetangganya sedang mencuci porsinya. Hei, ini adalah hari ulang tahun pernikahan kami, maukah kamu datang dan bergabung dengan kami? Maaf saya sibuk, hei, istri saya dari Yunani dan dia memasak ini. Dan dia berkata, Tuhan menaruh dalam pikiran saya untuk menggambarkan makanannya. Ketika dia mulai menjelaskan makanannya, tetangga itu berhenti mencuci porsi, membuka mulutnya. Dia berkata, saya kira saya bisa datang. Tetangga itu datang. Dan dia berkata, di rumah saya, tidak ada yang makan sebelum berdoa. Yah, saya tidak percaya Tuhan. Tidak apa-apa, tutup matamu, saya yang akan berdoa. Dan kemudian dia berkata, apa yang Anda ingin saya doakan? Ya, saya dan istri saya sudah berpisah selama 5 tahun. Anak-anak kami sudah remaja. Mereka menghabiskan waktu sepanjang hari di telepon. Mereka tidak pernah berbicara dengan kami. Mereka malu, gugup bahkan untuk berbicara kepada kami. Dan berdoalah untuk keluarga saya. Jadi teman saya berdoa untuk keluarganya, berdoa untuk makanannya. Dan kemudian mereka makan. Setelah mereka makan, dia berkata, mari bermain sebuah game. Dan orang kaya itu mengatakan, apa? Mari kita bermain game. Kita kan orang dewasa. Kita tidak bermain game. Mengapa tidak? Kapan terakhir kali Anda bermain game? Oh, ketika saya masih kuliah. Mari kita bermain game. Anda memiliki terlalu banyak stres. Saya tidak punya waktu. Saya sibuk. Mari kita bermain game setengah jam. Tidak. 20 menit. Tidak. 15 menit. Ayo. Mari kita bersenang-senang sedikit. Mari kita bersantai. Biarkan stres hilang. Saya kira saya bisa melakukannya 10 menit. Dia bilang kami bermain Settlers of Catan dan Monopoly. Dan anggota gereja saya berkata bahwa saya dapat mengalahkan siapa saja, tetapi saya sengaja agar dia mengalahkan saya, jadi dia akan menikmati permainannya. Dan dia mengalahkan saya dan berkata, ayo bermain lagi. Katanya, kami bermain selama sekitar 2 jam. Dan dia memenangkan pertandingan demi pertandingan. Dan dia berteriak seperti yeaa. Dan kemudian anggota gereja saya ini memberitahu saya, dia berkata bahwa dia berjalan pulang, secara harfiah, secara fisik bersiul-siul. Dan dia masuk ke dalam rumah, saat dia memasuki rumahnya, tetangga itu bersiul, anak-anak memandangnya dan berkata, ayah, apakah kamu baik-baik saja? Mengapa? Kami tidak pernah melihat engkau bersiul dalam hidupmu. Apa yang salah denganmu? Saya pergi ke tetangga. Kami makan makanan Yunani. Dan kami bermain game. Dan anak-anak berkata, kamu gila? Engkau bermain game. Engkau tidak pernah bermain dengan kami. Ayah selalu di depan komputermu. Kami bermain game, dan saya mengalahkannya dan hari Minggu, saya akan kembali. Kami akan makan lagi makanan Yunani dan kami akan bermain game lagi. Dan anak-anak bertanya, ayah bisakah kami ikut? Saya kira boleh. Kemudian sang istri berkata, apa yang kamu lakukan pada mereka? Anak-anak berbicara denganmu dan mereka tidak mau berbicara kepada saya. Yah, saya mengatakan kepadanya bahwa kami makan makanan Yunani dan kami bermain game. Dan istri mengatakan, kamu melakukan apa? Kami bermain game. Dan istrinya berkata, bisakah saya juga ikut? Singkat cerita, minggu depan, seluruh keluarga pergi ke sana.
Mereka berdoa, mereka makan, mereka bermain. Tetangga ini mengatakan kepada tetangga yang lain bahwa mereka bermain golf bersama. Dan dia berkata, Anda tahu, anak saya juga kecanduan narkoba. Dapatkah saya datang juga? Tetangga yang lain. 11 keluarga miliuner bertemu setiap hari Senin selama 6 bulan. Berdoa untuk satu sama lain dan kemudian mereka memulai pelajaran Alkitab. Dan kemudian saya pergi ke sana dan membaptis lebih dari 40 miliuner. Apakah itu mungkin? Apakah itu mungkin? Tuhan ingin Anda memperhatikan orang-orang sama seperti Yesus memperhatikan orang-orang. Seberapa banyak dari Anda yang benar-benar berdoa dengan jujur untuk sesama Anda? Apakah kita meluangkan waktu untuk berdoa bagi tetangga kita? Saya memiliki tetangga yang mengganggu saya sampai mati. Jika anjing saya menggonggong sekali, mereka menelepon polisi. Saya tergoda untuk membenci mereka. Saya pergi dan memberi mereka coklat dan saya mulai berdoa untuk mereka. Tidak ada yang terjadi, tetapi saya masih tetap berdoa. Apakah Anda berdoa untuk tetanggamu? Karena jika tidak, Anda perlu bertanya pada diri sendiri, apakah Anda memiliki Roh Kudus di dalam diri Anda? Tuhan tidak menempatkan Anda di sana di rumah itu, agar Anda memiliki rumah. Tuhan menempatkanmu di rumah itu, untuk menjadi terang bagi orang-orang itu. Mereka mungkin mendengarkan, mereka mungkin tidak, bukan urusanmu. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tapi urusanmu adalah mendoakan mereka. Itu adalah urusanmu. Apakah Anda peduli dengan orang-orang itu? Begitulah cara Anda mempersiapkan untuk kedatangan kedua. Ellen White mengatakan simbol idle expectation, pengharapan yang bermalas-malasan. Dua kata ini. Dia berkata, kita tidak menunggu kedatangan yang kedua dengan pengharapan yang bermalas-malasan. Dia berkata, kita melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan untuk kita lakukan. Begitulah kita mengakhiri pekerjaannya. Begitulah kita menyelesaikannya. Itulah bagaimana kita bersiap. Kita menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mengkhotbahkan Injil. Kita akan menggunakan setiap kesempatan. Di setiap dari 5 perumpamaan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk menunjukkan bagaimana untuk bersiap. Pohon ara, Anda seharusnya menghasilkan. Hamba, Anda seharusnya memberi makan yang lain. Talenta, Anda seharusnya menggunakan talenta. Anak darah, Anda seharusnya menjadi terang. Penghakiman pada kedatangan yang kedua, Anda seharusnya merawat orang miskin dan telanjang. Dan dalam semua perumpamaan itu, cara Anda mempersiapkan diri yaitu dengan Anda melayani. Yesus datang untuk melayani. Dia meminta Anda untuk melayani. Begitulah cara Anda bersiap untuk kedatangannya kedua. Yesus akan segera datang. Apakah engkau siap? Apakah engkau siap? Kita tidak benar-benar masuk ke dalam khotbah. Khotbah ini memiliki 56 slide. Kita masih di slide nomor 5. Dikatakan di sana, Yesus berkata bahwa itu akan seperti pada zaman Nuh. Tapi kemudian Yesus berkata, apa yang mereka lakukan pada zaman Nuh? Mereka makan, mereka membangun rumah, dan seperti pada zaman Sodom dan Gomora, mereka menanami kebun. Mereka menikah. Apa yang salah? Apakah salah untuk menanam di kebun? Apakah salah membangun rumah? Apakah salah untuk menikah? Apakah salah untuk makan? Tidak ada yang salah. Apa yang dia maksud? Itu disebut rutinitas. Orang merasa tidak enak saat membunuh. Orang merasa tidak enak saat mereka mencuri. Tetapi orang tidak merasa tidak enak saat menanam kebun. Orang tidak merasa buruk ketika mereka membangun rumah. Tapi inilah yang Yesus katakan, keluarlah dari rutinitas. Tidak ada lagi waktu untuk rutinitas. Karena jika engkau melakukan setiap hari apa yang engkau lakukan kemarin. Saya memiliki kutipan yang mengatakan, saya mempunyainya dalam presentasi ini. Yang mengatakan, jika kita melakukan setiap hari, apa yang kita lakukan sebelumnya, kita tidak pernah bersiap. Itulah yang dikatakan Ellen White. Jika kita melakukan setiap hari, apa yang kita lakukan sebelumnya, kita tidak pernah bersiap. Itu disebut rutinitas. Anda tidak merasa perlu untuk berubah, ketika Anda tidak melakukan kesalahan. Dan setiap hari, Anda pergi bekerja, Anda pulang kerja, Anda mandi, Anda makan. Anda menonton berita. Jika Anda menonton berita buruk atau berita gila. Dan kemudian Anda pergi tidur. Keesokan paginya, Anda berdoa, engkau belajar, beberapa dari kita masih melakukannya. Dan kemudian Anda pergi bekerja, dan Anda pulang. Dan hari-hari yang sama. Dan sekarang adalah Natal dan Natal lagi. Tahun berlalu sebelum engkau menyadarinya. Dan Anda bertanya-tanya, apakah ini hari Selasa atau Rabu? Karena semuanya sama. Dan jika Anda tidak pergi bekerja pada hari Selasa, Anda pikir itu hari Jumat atau Sabtu. Apakah itu pernah terjadi pada Anda? Karena setiap hari adalah sama. Ini adalah rutinitas. Dan jika Anda tetap berada dalam rutinitas, sebelum Anda tahu, Anda akan menemukan diri Anda dalam krisis. Dan orang-orang berkata kepada saya, ketika saya melihat krisis, saya bersiap. Anda tidak akan melihat krisis, karena krisis ada di sekitarmu dan kita tidak melihatnya. Karena krisis tidak langsung berkembang dengan cepat. Tidak ada gempa, kemudian 300 gempa bumi. Tidak, itu berkembang seperti sakit melahirkan, bertahap, 1 dan kemudian 10, dan kemudian 50, kemudian 100. Dan berjalannya waktu, 50 tahun, 100 tahun, semakin banyak dan semakin banyak. Dan kita terbiasa dengan krisis, dan kita pikir itu normal.
Ini adalah normal yang baru. Anda terbiasa dengan krisis. Anda terbiasa dengan kebakaran. Anda terbiasa dengan tornado. Anda terbiasa dengan kehancuran ekonomi. Anda terbiasa dengan virus. Anda terbiasa dan Anda tidak melihatnya sebagai krisis, Anda melihatnya sebagai normal baru. Jangan menunggu untuk melihat krisis untuk bersiap hari ini. Ini seperti di zaman Nuh, orang melakukan rutinitas, dan mereka tidak melihat krisis. Anda memahami saya, keluar dari rutinitas. Buat belajar sebagai prioritas. Buat doa sebagai prioritas. Buat pelayanan sebagai prioritas. Utamakan Tuhan. Karena semua hal ini akan terbakar. Keluar dari rutinitas. Bagaimanapun, kita harus menyelesaikannya. Kapan engkau akan melakukan itu? Saya ingat saudara-saudara, saya akan melompat. Oh, ngomong-ngomong, lompat ke slide 17. Orang-orang dari generasi itu, tidak semuanya buruk. Mereka adalah penyembah Tuhan. Mereka pergi ke gereja, mereka memelihara hari Sabat dan lain-lain. Dengan penolakan terus-menerus, penangguhan terang. Mereka tidak bersiap. Dan slide berikutnya, mereka memanifestasikannya sebagai penghinaan. Apa artinya penghinaan? Mereka mengabaikannya. Mereka menertawakan peringatan itu. Bagaimana? Dengan melakukan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Dengan melakukan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya dengan penolakan, penundaan yang terus-menerus. Mereka sebenarnya menolak terang. Saya akan melompat ke slide, dalam presentasi saya, dan saya akan menyelesaikannya. Saya tidak tahu di mana itu. Tidak apa-apa, itu tidak penting. Ketika saya masih muda, ketika saya masih kecil, di kelas 2 atau kelas 3. Ketika saya berjalan ke sekolah, saya akan pergi ke toko kecil, di mana bus untuk sebuah desa, bernama Bas Samian. Bus nomor 9, saya tidak akan pernah lupa, sedang pergi meninggalkan tempat itu. Dan saat saya mengambil jalan pintas ke sekolah, ke toko, saya tidak tahu bagaimana menyebutnya, sesuatu seperti gerobak yang Anda dorong, yang memiliki 3 roda. Dan di dalamnya, ada 3 wadah berisi es krim. Ada seorang pria tua, namanya Bayram Hasan dari Turki. Yang tinggal di kota itu, dan dia mendorong gerobak. Dan di gerobak itu, ada 3 wadah stainless steel berisi es krim. Saya tidak akan pernah lupa, saya memiliki slide-nya di presentasi yang lain. Dia menjual es krim pistachio, es krim vanila dan es krim coklat. Es krim pistachio, sangat enak. Saya tahu itu tidak sehat, tapi engkau tahu, itu enak sekali. Dan orang itu akan berteriak sepanjang hari. Dari dasar paru-parunya, hari ini Anda membayar, besok gratis. Saya pergi kepadanya dan membayar es krim pistachio saya dan keesokan harinya, saya berkata, saya mau es krim saya yang gratis. Dan dia berkata, hari ini Anda membayar, besok gratis. Dan saya berkata, tidak, saya sudah datang kemarin. Saya sudah datang kemarin, dan sekarang saya datang hari ini. Dan hari ini es krim gratis. Dia berkata, tidak, kemarin adalah kemarin. Dan engkau datang hari ini, dan hari ini engkau bayar, besok gratis. Saya berkata, ya, Anda benar. Ini bukan besok, jadi saya membayar lagi. Saya datang keesokan harinya, saya berkata, sekarang saya datang besok. Dia berkata, kamu datang hari ini lagi. Saya berkata, ayolah kawan. Saya datang besok. Kemarin adalah hari ini adalah besok. Dia berkata, tidak, kemarin itu kemarin. Hari ini adalah hari ini. Kamu harus datang besok. Saya katakan, kapankah besok? Dia berkata, besok tidak akan pernah datang. Mengapa kita berpikir bahwa kita akan bersiap besok? Jika Anda benar-benar, dengan sepenuh hati, ingin bersiap, mengapa menunggu besok? Jika Anda ingin bersiap, bersiaplah hari ini. Jika Anda ingin berdoa, berdoalah hari ini. Setan menyukainya, ketika engkau berdoa besok. Jika Anda ingin melayani, layanilah hari ini. Berdoa, katakan, Tuhan, beri saya kebijaksanaan apa yang harus saya lakukan untuk tetangga saya. Dan Tuhan akan memberikannya kepadamu. Jika Anda ingin belajar, belajarlah hari ini. Karena jika Anda belajar hari ini, Anda akan melakukannya lagi besok. Tetapi jika Anda tidak melakukannya hari ini, setan akan membuat Anda sibuk besok juga. Jangan menunggu sampai besok. Besok bukanlah milikmu dan milik saya, Yesus akan datang. Yesus sedang dalam perjalanan. Dia ada di pintu. Kita adalah generasi terakhir. Kita hidup di zaman terakhir. Kita hidup di saat sakit melahirkan. Yang akan bertambah intensif sampai peristiwa terakhir. Saatnya untuk bangun. Tuhan memanggil Anda dan saya untuk membuat keputusan hari ini. Dan Anda tidak mengatakan, saya akan melakukannya. Karena Anda tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa melakukannya. Anda berkata, Tuhan, saya ingin melakukannya. Bantu saya. Saya memberi engkau izin untuk melakukan apapun. Bangunkan saya. Anda memahami saya. Mari kita berdoa. Kita lewat 10 menit.
Jika Anda tidak memaafkan saya bahwa kita melewati 10 menit, saya tidak akan kembali. Tidak apa-apa, mari berdoa. Bapa di surga. Sungguh suatu hak istimewa, kami akan melihat Yesus di awan, dan kami akan melupakan semua rasa sakit ini. Dan kami akan sujud dan meletakkan mahkota kami di kakinya. Dan kami akan menghabiskan waktu selamanya dengan Engkau. Tapi Bapa, tolong bantu kami untuk memahami bahwa semua ini tidak ada gunanya, jika kehilangan hidup kekal. Tolong bantu kami, untuk membuat prioritas hari ini untuk menjalani kehidupan persekutuan denganmu. Untuk belajar berjalan bersamamu, dan bergantung kepadamu. Dan dipenuhi dengan roh-Mu. Tolong bantu kami hari ini. Kami tidak bisa melakukannya, tapi kami percaya kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau sedang menunggu di pintu, menunggu kami. Engkau menunggu di pintu untuk masuk. Engkau sedang menunggu kami untuk mengundang-Mu masuk. Jadi Tuhan, silakan masuk. Kami tidak tahu caranya, tetapi Engkau tahu. Kami percaya kepadamu, karena kami berdoa dalam pengantaraan Yesus dan dalam namanya dan terima kasih, Tuhan. Amin.